Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustini, NIM 260-116 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan yang dibina oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Di mana materi yang akan saya bahas yaitu mengenai doktrin pertumbuhan berimbang dan konsep pertumbuhan tidak berimbang. Pertumbuhan berimbang membutuhkan keseimbangan antara berbagai industri barang konsumen dan antara barang konsumen dengan industri barang modal. Untuk itu, diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi permintaan memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan yang berfungsi meningkatkan penawaran barang. Sedangkan sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan lapangan kerja yang lebih besar dari penambahan penghasilan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh di pihak penduduk. Rosenstein-Rodan adalah ekonom pertama yang mengemukakan teori pertumbuhan berimbang, tanpa sedikit pun menyinggung teori ini pada artikel-artikelnya di tahun 1943. Menurut Knuckse, lingkaran setan kemiskinan yang terjadi di negara terbelakang memperlambat perkembangan ekonomi. Menurut Knuckse, salah satu jalur keluar dari kebuntuan ini adalah mensinkronisasikan penggunaan modal pada berbagai macam jajaran industri. Knuckse dalam gagasannya mengenai pertumbuhan berimbang pada hukum Say yang mengutip formulasi Mill, setiap kenaikan produksi jika didistribusikan tanpa salah satu hitung pada segala macam produk dalam proporsi yang ditentukan oleh kepentingan privat akan menciptakan atau lebih tepat merupakan permintaan mereka sendiri. Cara melakukan hal ini adalah dengan pendirian pabrik-pabrik baru secara serentak yang dirancang sedemikian rupa sehingga dari sudut penawaran dapat memanfaatkan secara penuh ekonomi eksternal dan saling isi tersebut, dan dari sisi permintaan dapat memanfaatkan saling mengisinya pasar. Kritik terhadap doktrin pertumbuhan berimbang ada 13. Yang pertama, peningkatan biaya. Yang kedua, tidak menaruh perhatian pada penurunan biaya. Yang ketiga, masalah lainnya. Yang keempat, gagal sebagai teori pembangunan. Yang kelima, melebihi kemampuan negara terbelakang. Yang keenam, disproporsi faktor. Yang ketujuh, kelangkaan sumber. Yang kedelapan, anggapan keliru mengenai hasil yang meningkat. Yang kesembilan, gumpalan modal bukan hal pokok bagi pembangunan. Yang kesepuluh, pertumbuhan berimbang bukan hal yang pokok bagi industrial environment. Yang ke-11, tidak mempertimbangkan perencanaan. Yang ke-12, konsep pertumbuhan berimbang dapat diterapkan pada negara maju. Yang ke-13, kelangkaan dan kemacetan mendorong pertumbuhan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep pertumbuhan tidak berimbang. Teori pertumbuhan tidak berimbang adalah lawan dari doktrin pertumbuhan berimbang. Menurut konsep ini, investasi seyogyanya dilakukan pada sektor yang terpilih daripada secara serentak di semua sektor ekonomi.
Pandangan Rostow, menurut Rostow, agar suatu ekonomi dapat melampaui tahap masyarakat tradisional dan mencapai tahap tinggal landas, maka yang penting ialah meningkatkan laju investasi produktif dari 5% atau kurang sehingga menjadi 10% atau lebih. Strategi Hirschman, konsep pertumbuhan tidak berimbang, dipopulerkan oleh Prof. A.O. Hirschman. Ia berpendapat bahwa dengan sengaja tidak menyeimbangkan perekonomian sesuai dengan strategi yang dirancang sebelumnya adalah cara yang terbaik untuk mencapai pertumbuhan pada suatu negara terbelakang. Menurut Hirschman, ketika proyek baru dimulai, mereka mengambil ekonomi eksternal yang diciptakan oleh proyek sebelumnya dan menciptakan eksternal baru yang dapat dipakai oleh proyek selanjutnya. Dalam praktik kebijaksanaan pembangunan ekonomi harus bertujuan, yang pertama, mencegah rangkaian investasi konvergen yang mengambil ekonomi eksternal lebih banyak daripada yang diciptakannya. Yang kedua, mendorong rangkaian investasi yang divergen yang menciptakan ekonomi eksternal lebih besar daripada yang diambilnya. Menyimpangkan perekonomian melalui model overhead sosial (MOS). Model overhead sosial diartikan sebagai terdiri dari jasa atau pelayanan pokok yang tanpa itu kegiatan produksi primer, sekunder, dan tersier tidak dapat berfungsi. Investasi yang besar di bidang MOS akan mendorong investasi swasta di belakangan hari di bidang kegiatan langsung produktif KLP. Menempatkan perekonomian melalui kegiatan langsung produktif KLP, suatu ketidakseimbangan dapat pula diciptakan lewat KLP. Lintas pembangunan. Persamaan menyebut lintas pertama dari MOS ke KLP sebagai pembangunan melalui kapasitas lebih MOS dan lintas kedua dari KLP ke MOS pembangunan. Doktrin pertumbuhan tidak berimbang seperti dikemukakan Hirschman adalah suatu usaha yang berani dalam menunjukkan cara untuk memacu jalannya pembangunan ekonomi bagi negara terbelakang. Keterbatasan doktrin pertumbuhan tidak berimbang. Yang pertama, kurang perhatian pada komposisi atap dan saat pertumbuhan tidak berimbang. Yang kedua, mengabaikan perlawanan. Yang ketiga, di luar kemampuan negara terbelakang. Yang keempat, kekurangan fasilitas dasar. Yang kelima, kekurangan mobilitas faktor. Yang keenam, timbulnya tekanan inflasi. Yang ketujuh, dampak-dampak tidak didasarkan data. Yang kedelapan, terlalu banyak penekanan pada keputusan investasi. Pertumbuhan berimbang versus pertumbuhan tidak berimbang. Alasan pertumbuhan berimbang didasarkan pada fakta lingkaran setan kemiskinan mencekam negara terbelakang yang bertanggung jawab atas kecilnya pasar lokal bagi barang-barang mereka. Kritik terhadap teori tersebut berbunyi bahwa negara terbelakang tidak mempunyai cukup sumber manusia, bahan, dan uang untuk investasi secara serentak pada sejumlah industri yang saling melengkapi. Pendukung strategi pertumbuhan tak berimbang lebih menyukai investasi pada sektor terpilih daripada secara serentak pada semua sektor ekonomi. Strategi pertumbuhan tidak berimbang bertujuan meningkatkan kelangkaan di negara terbelakang dengan merangsang pengambilan keputusan investasi.
Meskipun berbeda dalam pendekatan, kedua doktrin tersebut mempunyai dua masalah yang sama. Yang pertama, berhubungan dengan peranan negara. Yang kedua, peranan keterbatasan penawaran dan elastisitas penawaran. Nokse percaya bahwa pertumbuhan berimbang adalah paling relevan dengan sistem perusahaan swasta. Sebaliknya, pada strategi pertumbuhan tidak berimbang, Hirschman, negara memainkan peran penting dalam mendorong investasi di bidang MOS, dengan demikian menciptakan ketidakseimbangan. Karena kedua teori pertumbuhan itu menyangkut sederetan investasi dalam aktivitas yang saling menunjang, keduanya membutuhkan perencanaan negara. Masalah lain yang mencakup kedua strategi itu adalah peranan keterbatasan penawaran dan elastisitas penawaran. Doktrin tidak berimbang tersebut mengabaikan peranan keterbatasan penawaran dan inelastisitas penawaran. Dengan demikian, kedua strategi tersebut salah karena mengabaikan keterbatasan penawaran dan mendasarkan argumennya pada perekonomian tak terbatas negara-negara maju yang mempunyai elastisitas tinggi dalam penawaran sumber. Perbedaan antara teknik pertumbuhan berimbang dan tidak berimbang ini membawa kepada beberapa titik persamaan antara keduanya. 1. Keduanya percaya pada adanya sistem usaha swasta yang bekerja berdasarkan mekanisme pasar. Yang kedua, kedua doktrin mengabaikan peranan keterbatasan dan inelastisitas penawaran. Yang ketiga, kedua doktrin mengajukan interdependensi walaupun berbeda derajatnya. Kontroversi antara pertumbuhan berimbang dan pertumbuhan tidak berimbang tersebut merentang terlalu jauh dan hampir jadi membosankan. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.